Assalamualaikum. Ngerinya Tribuners ini sekarang corona. Kenapa bisa? Kalau dipikir-pikir tuh ini peningkatannya ini meningkat drastis lagi. Kenapa tidak? Belum cukup 1 bulan itu sudah hampir 1.000 lebih penambahan lagi. 1.000 penambahan. Makanya banyak hampir semua kabupaten yang masuk, sehingga banyak kantor-kantor pemerintahan juga yang tutup, termasuk itu rumah sakit di Kabupaten Bantaeng. Karena sekarang susah orang tindakan operasi di sana. Kenapa? Karena 2 dokternya dan beberapa perawatnya itu positif. Jadi harus tinggal sekarang isolasi semuanya. Dan ini bahaya kalau sampai terjadi ada kecelakaan yang betul-betul harus segera diberikan tindakan operasi yang harus memang ke Makassar. Jadi ini Tribuners, ayo jaga kesehatan tak. Kita sendiri yang jaga diri tak, keluarga tak. Bantu di aparat kesehatan kasihan. Bantu. Serius tak mana kamu? Cabai tang, itu ribu sekali. Ini serius tak? Tidak, ini ada cara settingan ambil video lagi nih, saya praktekkan ini. Oh, ada begitu. Tapi itu Tribuners, hati-hati. Buat tubuh kita tetap sehat dengan menjaga imunitas kita. Tetap jaga, minum suplemennya betul-betul bisa menaikkan imunitas tubuh kita. Salah satunya ini kira-kira yang kita Tribun Timur selalu minum ini, teman-teman redaksi minum ini. Jadi oke deh Tribuners, sampai jumpa lagi. Silakan, saya mau lagi upload lagi nih video-video ke Instagramnya Tribun Timur supaya semuanya bisa menikmatinya. Apa mukul? Ini. Terjungkang. Kakak Parisal. Pak polisi dulu. Pak polisi. Pak polisi. Bikin apa pakai Pak polisi di belakangnya kakak dikata Sebentar Pitu, begitu galek. Buru-buru sekali Tribuners mau pulang malah dijungan nih. Kasih lalit penjelasan ini. Jadi begitu. Bapak Kiresal, apa polisi? Polisi dulu deh. Polisi dulu cakep nah. Ya, ini tadi ada info dari Dinas Pendidikan. Iya, agak nase. Ini Pak Kadis, dilantik forum guru KKG. Oh. Ya, ordernya temanku itu. Oh iya. Harus kan dibilang. Ada YouTube fotonya masuk. Harusnya masih fotonya tapi Dika. Ini ada foto. Mana? Bukan itu tuh. Mana? bukan ini terus kita terus kita. Lagi. Baronal itu. Nah, jadi ini KKG. Ini baru terbentuk di tahun 2020. Iya. Ini sama organisasi BRI. Cuma gitu. dia khusus untuk Kota Makassar. Oh, iya. Koordinasinya guru-guru SD. Keren nah tahu. Iya. Nah, terus tadi setelah dilantik langsung adakan rapat perdana program kerja tahun 2021. Tahu. Salah satu itu pembahasannya itu kesejahteraan guru. Oh, kesejahteraan guru. Iya, jadi bagus kini FKG ini. Dia perhatikan kini guru-guru. Tahu ada. Tapi ada pasang fotonya kakak Dika. Itu harus dikasih. Sebentar. Nah, terus ada juga Tribuners sini.
tadi Pemprov Sulsel dia evaluasi kasus kekerasan perempuan sepanjang tahun 2020. Sepanjang tahun 2020 itu kasus kekerasan fisik paling banyak di Sulsel. Sulsel? Iya, Seluruh Indonesia? Sulsel. Oh, Sulsel? Sulsel Selatan. Itu hampir 1000 Wede. kasus kekerasan fisik, kayak ya langsung main tangan, KDRT apa gitu dah. Iya. Nah, di urutan ketiga itu ada kasus kekerasan seksual. Wede. Nah, ini yang menjadi pembahasan tadi di refleksi akhir tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, di situ katanya rata-rata pelaku kekerasan itu orang-orang dekatnya sendiri. Waduh. Jadi diimbau nih Pemprov supaya orang tua ini harus perketat pengawasan khususnya untuk anak-anak perempuannya Betul. supaya tidak jadi korban. Iya. Karena orang dekatnya saja ini bisa lakukan itu. Betul. Apalagi kalau saya bilang ada kesempatan dan tidak dikenal lagi ya, selesai mulai. Jadi harus dijagain. Nah, terus tadi tamunya Tribun Timur itu Iya. ada dari ini manajemen Trans kita. Oh, transit. Iya. Nah, dia datang ke Tribun memperkenalkan bahwasanya hotelnya ini sudah beroperasi. Gitu. Kan alamatnya itu di Jalan APP Tarani samping kantor BPK. Hotelnya. Nah, ini karakternya nih hotel, dia siapkan semua menu-menu kuliner tradisional. Jadi kalau misal ada wisatawan yang datang ke Makassar atau orang dari Palopo dari mana, nah, terus mau makan makanan kuliner, tidak perlu mulai keluar. Tahu. Coba pesan saya di hotel Sita. Ih, keren nggak deh? Iya, keren sekali. Kuliner. Seperti saya. Makanan khas negara negaraku kulinerku. Ada? Tapi tidak naik foto. Kebatena mau ku datet tangan. Batena mau kode-kode. Terus ini juga terus Pak Wagub tadi dia kumpul kepala rumah sakit. Iya. Ini kepala rumah sakit yang tolak itu ibu hamil. Ada beberapa hari lalu itu. Kesan orang gila saya kata sendiri. Itu ciri-cirinya itu mau dikirim juga ke Manado sama kakak Irex. Jadi dalam pertemuan itu Pak Wagub itu tidak boleh kalau ada ibu hamil ditolak di rumah sakit. Iya, betul Harus tahu. ada itu keterangan rapid test. Sembarangan Korban di rumah sakit. yang itu warga orang Bulukumba. Pak Wagub ini bilang. Pak Wagub yang bilang mau kita ke rumah sakitnya. Yang kau bilang-bilang kita baca sendiri ini Tribun Nurse. Wambak. Dah. Kira fotonya. Dah. Kakak Parisan nih. Apa kita ketawa iya. Dekana kita situ kakak Rahman tak supaya masuk tong di Tribun. Bangga tong suami istri ini teman nih. Anak aja iya di baku ada baku. Ada biku. Penyanyi tong langsung itu istrinya. Apa itu kakak Parisan? Apa bisa ada itu? Lupa Tribuners. Tahu. Tribuners sini apa namanya? Itu daerah. Iya. Kurang naskah Kak. Kita ada di halaman Sulsel sama Sulsel Bar. Iya. Kalau di halaman 11 itu ada berita dari Bantaeng yang apa namanya kamar operasinya Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng itu ditutup selama 2 pekan. Kenapa ya? Karena 9 nakesnya, tenaga kesehatannya di kamar operasi itu positif COVID. Kodong.
Jadi di Banteng itu rumah sakit RSUD Banteng tidak ada operasi selama 2 pekan. Ih, bahaya deh. Jadi yang kalau ada kejadian-kejadian misalnya di Banteng kayak harus dioperasi bedah, itu tidak bisa dilakukan di situ dan harus dibawa ke rumah sakit lain. Ih, Dede. Ya Makassar opsinya, bawa Makassar di paling. Tapi tetap diterima yang dalam keadaan darurat, tapi bukan operasi bedah. Jadi operasi-operasi ringan mungkin masih bisa dan itu pun tidak dilakukan di kamar operasi, tapi hanya di ruang IGD. Nah, jadi ini selama itu juga itu operasi yang terencana dan tidak terencana. Artinya kalaupun ada operasi untuk terencana, misalnya yang ibu yang persalinan itu yang dibedah itu Sesar itu tidak bisa dilakukan di RSUD Bantai karena COVID. Saya dua dokter bedahnya positif. namanya siapa? Saya kurang tahu siapa namanya, pokoknya 2. Salah satunya temanku di situ itu. Oh, Teman tahu SD bisa kok. kontak-kontak, Iya. siapa tahu dia nanti. Ditambah lagi 6 perawatnya untuk kamar operasi juga semua. Pokoknya satu ruangan itu COVID semua. Dede kodong. Makanya mereka sekarang diisolasi mandiri dan tidak ada yang beroperasi di kamar operasi sampai 2 pekan ke depan, tunggu kondisi normal. Nah, masih di Banteng juga ini karena Banteng belakangan ini lagi tinggi kasusnya. Masuk ke Pak Bupati baru sembuh kemarin. Iya. Nah, pas hari pertama masuk kerja, Pak Bupati langsung mengeluarkan beberapa aturan terkait penanganan COVID. Salah satunya itu di tempat wisata populernya Banteng itu Pantai Seruni, ini sekarang dibatasi. Betul. Hanya dibuka sampai jam 9 malam. Itu pun yang nongkrong di situ diawasi sama polisi. Iya. Jadi nongkrong di pantai dilihat itu sama polisi. Daerah nongkrong. Karena yang tidak kedapatan melanggar protokol kesehatan langsung diusir pulang. Masuk masker, jaga jarak dan sebagainya. Termasuk ASN-nya di Pemkab Banteng juga itu sekarang dilarang perjalanan dinas tanpa izin Pak Bupati sama Pak Sekda. Betul. Jadi Banteng ini lagi mengetatkan aturan soal COVID gara-gara tingginya penyebaran COVID-19 belakangan ini. Kemudian di Bone kita ada berita soal geng motor ini, motor. Nah, geng motor Geng motor di Bone ini merusakkan warga. Kenapa nih bisa deh? Geng motor mabuk itu baru keliaran malam-malam, pakai motor knalpot yang bising itu dikeliling Bone, dia meresahkan warga. Nah, jadi warga ini mengeluh, meminta polisi ini turun tangan, bubarkan semua ini geng motor. Ide. Karena sampai tengah malam kriminalitas, jam 2 malam, jam 3 malam mereka masih mabuk. Keluyuran dengan motornya yang besar sekali suara. Bahkan beberapa hari lalu ada pengeroyokan 2 pemuda itu disinyalir gara-gara geng motor. Nah, jadi tidak hanya di Makassar, ternyata geng motor di daerah-daerah juga nggak amas, malah lebih parah kan, sampai mengeroyok masyarakat. Nah, tapi Polres Bone juga sudah berjanji akan menindak tegas. Geng motor masuk desa. Nah, geng motor masuk desa. Gende sama Itu Tribun sama kita ada beberapa berita dari biasa Goa, Sulbar juga ada dan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Mau kita baca makin. Sakan semua tahu. Baiklah. Kakak Ciong. Saya kira kakak Ciong. Kakak Paris apa deh? Kakak Mike. Aduh. Ku ingat kakak Iris kata sendiri. Jangan kira kakak Iris. Ingat kakak Miki saja. Apa itu kakak Mike? Apa ini Tribunnya? Kita di situ itu kertas tak dan minta. Ini kertas yang saya pegang Dami laman bisnis, tapi saya mau jelaskan dulu tentang berita PSM. Iya. Nah, untuk berita PSM ini sejauh ini belum ada ya kabar terbaru soal kabar latihan tim belum ada. Nah,
Tapi manajemen memberi restu atau memberi lampu hijau kepada sejumlah pemain muda PSM yang kabarnya ingin direkrut oleh tim PON Sulsel yang akan berlaga di pada Pekan Olahraga Nasional Papua 2021 pada bulan Oktober tahun depan ya. Iya tahu. Nah, sejumlah pemain yang dicari itu seperti Asnawi Mangkualam, Gubernur Rizky Eka Pertama. Media officer PSM bilang Sulaiman Abdul Karim, dia mengatakan bahwasanya ini sangat bagus untuk pemain. Jadi kapan lagi nih pemain bisa membela daerahnya kan? Betul. Apalagi di ajang PON ini, Pesta Olahraga Nasional ya. Iya. Ya, jadi tidak apa-apa. Seandainya mereka diminta untuk gabung tim PON Sulsel itu tidak apa-apa. Iya. Apalagi kan ini pesta olahraganya cuma 2 pekan. 2 pekan jadi? Iya, 2 pekan di Papua nanti. Diharapkan manajemen PSM mengharapkan pemain-pemain PSM yang nantinya akan dipanggil oleh tim PON Sulsel bisa memberikan prestasi terbaik. Semoga mendapat medali emas. Amin. Iya. Amin, Tribuners. Kemudian dari berita bisnis ini kita ada berita dari Kala Toyota. Ini menjelang akhir tahun ini Kala Toyota menggelar program Super Sale Desember. Ini banyak sekali benefit atau keuntungan yang bisa didapat. Satu. Yang pertama Tribuners, yaitu uang muka ringan atau down payment atau DP itu ringan cuma 20%. Tahu. 2. Iya, kemudian emas 10 gram untuk 150 pelanggan yang beruntung atau pembeli unit Toyota. 10 gram. 10 gram Tribuners. Maka beli 10 pada mobil deh, berarti saya berapa dapat itu? Kali nih Tribuners. 100 gram. 100 gram. Jadi beli mikir 10 mobil itu 10 mobil deh. Iya, murah gitu Toyota. Dan berkualitas tentu. Kalau beli Kak 1000 mobil, Kasih mas saya 1 teta. 100 mobil 1 kilo deh. Iya, kasih mas 1. Iya deh. Kasih mas 1 unit teta nah. Iya nah, ini nah, betul. Saya mau ambil pandang emas nah, saya belikan kena. Iya. Tadi kasih Kak Mas nah. Iya, ambil mikir masnya unit nama saya. Kemudian juga ini ada free disinfektan dan air cleaner atau pemirsa udara, free service dan spare part hingga 4 tahun atau hingga 50.000 km. Tahu. Free angsuran selama 2 kali dan ada juga free welcome pack. Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan melalui program Super Sale Desember ini. Iya. Kemudian bagi masyarakat yang ingin membeli unit Toyota itu bisa mengetahui informasi terkini melalui website di kalatoyota.co.id. Jadi Tribuners yang ingin tahun baru dengan mobil baru beli mobil Toyota. Iya tahu. Banyak keuntungan bisa didapat, bisa dapat emas dapat juga ke free service, dapat DP ringan kalau ingin membeli secara kredit ya. Iya. Pokoknya beragam berlimpah benefitnya. Jadi sekarang Tribuners ke dealer Kala Toyota terdekat dari rumah Iya Anda. deh. Itu Tribuners. Kemudian juga ada juga ini paket dari Gojek. Jadi Gojek ini kan punya beberapa aplikasi tambahan seperti GoFood, salah satunya GoFood. Iya. Jadi untuk memeriahkan tahun baru Tribuners di rumah aja. Iya. Nah, jadi GoFood ini menawarkan beragam promo menarik untuk dari merchant-merchant yang ada di atau mitra-mitra yang berpartner dengan GoFood. Itu ada diskon 25%. Nah, diskon 25% untuk ini saya bacakan dulu beberapa ya. Seperti merchant santapan Jepang, deng sushi, sajian Korea, pocajang Korean barbecue, dan ayam kuliner ayam penyet Alvira. Iya, Tribuners. Dan ongkirnya gratis. Iya, Tribuners. Ini dari GoFood. Selengkapnya itu bisa dibaca halaman 3 Tribun Timur besok, Tribuners. Iya. Kemudian satu lagi. Iya. Ini dari Mutiara Property, pengembang ternama di Kota Makassar. Iya. Ini akan menggelar open house untuk klaster. Saya bacakan klaster Mutiara Gading 2 Extension. Jadi klaster baru Mutiara Property yang berada di sekitar Pasar Daya sana di Jalan Kapasar Raya. Nah, itu open house itu mulai hari Sabtu hingga hari Minggu. Jadi Tribuners yang sedang mencari rumah itu bisa datang ke sana karena ada beragam promo menarik yang ditawarkan oleh pengembang. Seperti apa promonya itu datang mikir langsung Tribuners. Iya deh. Iya, karena jangan saya mengungkapkan deh. Saya bukan tenaga marketingnya. Itu saja Tribuners dari saya, Mike. Ini Oke deh Kakak Mike. Silakan berlanjut. Serius sana Kakak repeat tak ya?
Keripik. Kenapa itu serius sekali? Kodongnya. Iku kita ribut dengan kodong. Udah deh kodongnya kehidupannya. Mendesah. Menghirup udara segar. Aski kentut. Itu menghirup udara segar dianjurkan supaya paru-paru kita bersih. Iya. Seperti situ ada. Weh, Begitu Tribuners. mengeluarkan Apa Tribuners? nah kita Ji, apa yang kita mau sampaikan tahu itu nah tunggu bagi Tribuners tak halaman 1. Halaman 1 masih. Tribuners sekalian memang harus baca besok ini karena 2 hari terakhir ini adalah rekor catatan peningkatan COVID di Sulawesi Selatan. Udah deh. Yang kemarin tuh 443, hari ini sudah 300-an sekian juga. Bertambahnya. Iya, pertambahannya. Dan itu semua terjadi di bulan Desember ini. Ada 3 kasus sebelumnya tanggal 6 itu 370 sekian juga. Itu yang tertinggi kedua. Iya. Nah, tertinggi ketiga hari ini. Tertinggi pertama itu kemarin. Berarti di bulan Desember sampai Semuanya akhir ini rekornya. sudah hampir 1000 lebih ya. Ngeri nah. Kalau 4 kali 3 1.200 lebih. Deh. Dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Karena itulah diharapkan protokol kesehatan diharapkan. Iya. Ya ini juga semakin AB kau cak toh. Iya. Tidak mau orang ya. Tambah danggal lagi deh. Ya, dan efek dari klaster pilkada betul-betul terjadi. Betul. Karena calon Bupati Maros terpilih. Calon Bupati Maros terpilih. Haidir Sam Iya. positif. Positif juga. Iya. Menyusul Dengica. Iya. Menyusul sebelumnya Pak Iyas. Heeh. Bahkan kabarnya pada Nipumanto juga. Meskipun Iya. ada bantahan dari tim mereka kan. Mudah-mudahan saya juga tidak. Iya deh, jangan mudah-mudahan tidak deh. Selain kan sebelumnya kan di Bupati Bantaeng, Iya. Bupati Sinjai. Betul. Jadi sudah masuk di kalangan pejabat-pejabat elit semua itu. Tapi memang pejabat kan ini riskan sekali memang. Iya. Karena banyak bertemu dengan masyarakatnya. Aneh juga. Di Sinjai juga anggota Komisioner KPU Makassar juga. Masa? Mudah-mudahan juga negatif deh. Iya. Gunawan Masar. Waduh, mudah-mudahan tidak aja deh. Tidak. Karena dampaknya memang itu. Iya. Klaster pilkada karena kerumunan. Bahkan di sini Ketua ID Makassar Dr. Siswanto Wahab itu mengajarkan hindari kerumunan, hindari keramaian. Iya tahu. Dan kasusnya juga untuk dokter dan tenaga kesehatan Semakin di banyak. Makassar ini juga banyak. Iya dong. Bahkan nomor ketiga, 4, kelima juga nasional. Iya, teman-temanku ini yang dokter ini rata-rata semua. Pak Oca, yang positif kok Masalahnya ini kau Cak, kalau COVID mungkin kemudian ini akhir tahun orang liburan semua juga tim. Karena dokter juga mungkin juga manusia tuh. Iya tahu. Tenaga kesehatan juga manusia. Iya. Butuh rehat sudah sepanjang waktu bertempur terus dengan Deh. COVID. Betul. Begitu mah. Sedih tadi dengar Nah, kayaknya. oke, terus berita lain itu Munasnya P3 Dende. membuka itu 2 calon situ, Suharto Monoarfa menteri itu BPPN itu, Iya. sama ada Tas Yasin namanya. Pokoknya kaya-kaya aja semua ini. Pokoknya 2 ini yang anu. Iya, mengerucut itu. Mudah-mudahan. Karena besok mulai Mulai tanggal besok. 18. Nah, hati-hati kayak lagi Tribuners. Ya
kebanyakan virtual tahu ini Kak. Oh virtual ya, syukur makin. Tapi ya mungkin ada juga sebagian ada di Makassar juga. Iya. Gitu benar. Terus berita lain ada Tribun Award. Iya. Yang memberikan penghargaan kepada pahlawan-pahlawan lokal heroes yang ada di Indonesia di daerah-daerah. Begitu. Siapa itu dapat? Ada deh pokoknya baca nih. Masih digodok sih. Kalau saya sebut gitu ya. Habis begitu tidak enggak baca itu kau Tribuners. Terus apa lagi? Apalagi? Virtual Kak? Iya, tapi besok ada bincang kampus besok kau Cak. Siapa itu anunya lagi narasumbernya? Beberapa relawan mahasiswa terkait dengan pandemi juga. Iya tahu. Terus kemudian sore harinya ada juga virtual jam 5 itu launching Tribun Ambon. Dede yang ditunggu-tunggu ini. Iya betul. Di kampungku di Beta. Iya. Kampung di Beta. Apa kayak itu Pak? Ada kampung. Ngapa di kampungku di Beta? Apa pada itu artinya Beta? Orang biasa banyak orang ngomong Beta. Terus kenapa kita kasih kata di depannya? Anda bisa kan? Kalau di Beta itu berarti di Dikalah. Iya di kalau orang Makassar iya di Beta dikalah. Jadi kampungku di Beta berarti kampungku dikalah. Oh, wah, salah. Tidak tepat. Yang di situ menghadirkan ada Menteri Pariwisata, Tahu. ada Menteri Perhubungan. Nah, kemudian ada juga Gubernur anuku. Kebetulan di Tribun Ambon itu juga dinaungi Tribun Timur. Ya, anu tak ceritanya ini anak tak Iya, pokoknya di situ dikelola dan dibawahi. Pimpinannya sama, pimpinan redaksinya Tribun Timur juga pimpinan redaksi. Iya. Kita jangan kelola lagi deh. Coba mintonya Tribun Timur. Begitulah. Oke, terus. Kenapa gunung kakak Imam itu tidur sambil mengetik?